Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan John di sini di channel Sobat Gadget. Kali ini saya mau review HP Infinix Note 11 yang performanya masih lumayan bagus guys. Memakai chipset gaming dari MediaTek, yakni MediaTek Helio G88, yang performanya masih cukup lumayan bila dipakai di tahun 2023 ini. Layar juga sudah Super AMOLED, jadi warnanya lebih pekat dan lebih tajam guys. Untuk tahun 2023 ini, apakah HP ini masih oke buat dipakai harian, terutama buat main game? Langsung saja mari kita bahas. Saya dapatkan HP ini cuma 1,5 jutaan aja guys, dengan kondisi second ya, tapi sangat mulus kayak baru. Itu sudah dapat HP dengan chipset gaming Helio G88, RAM 6GB, internal 128GB, serta layar sudah Super AMOLED. HP ini sudah saya pakai selama kurang lebih beberapa hari, dan ada beberapa poin penting mengenai penggunaan HP ini, makanya simak sampai selesai ya. Ngomongin soal desain, HP Infinix Note 11 ini memakai desain flat di vektornya dan bertekstur doff, jadi tidak gampang meninggalkan sidik jari. Bagian samping kanan terdapat tombol power yang merangkap sebagai fingerprint dan tombol volume. Lalu bagian atasnya polos saja. Bagian samping kiri ada SIM tray yang sistemnya triple slot, dan bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, mikrofon, lubang charger Type-C, dan speaker yang sudah stereo speaker. Desain layarnya masih memakai desain waterdrop. Saya awalnya kurang suka ya dengan desain layar Infinix ini karena kurang kekinian. Tapi ketidaksukaan saya itu cuma di awal saja, karena setelah mencoba memakainya, saya sudah tidak peduli dengan poninya, karena sudah sedikit terobati dengan tampilan LCD-nya yang sudah Super AMOLED. Jadi membuat gambar yang ditampilkan menjadi lebih tajam dan pekat warnanya. Mempunyai kecerahan sampai 650 nits. Kalau dipakai di bawah sinar matahari masih bisa terlihat jelas. Lalu adanya isu flicker di HP ini, di unit punya saya tidak mengalaminya. Yang saya rasakan sih layarnya masih normal-normal saja ya, biarpun kontrasnya diturunkan. Lanjut ke bagian sistem operasinya. Infinix Note 11 NFC ini memakai sistem operasi XOS versi 10 berbasis Android 11. Selama pemakaian lancar-lancar saja, tidak ada bug atau kendala. Buat multitasking juga lancar dan gak ada delay. Tapi ada yang saya tidak suka dengan XOS versi 10 ini, ada di jendela notifikasi sama kontrol centernya dipisah. Jadi kalau kita swipe dari sebelah kanan akan muncul toggle atau kontrol centernya, sementara kalau dari kiri akan muncul jendela notifikasinya. Saya tidak suka dengan sistem kayak gini dan tidak ada opsi atau pengaturan untuk mengubah jendela notifikasinya. Lanjut ke bagian performanya. Infinix Note 11 NFC ini ditenagai chipset MediaTek Helio G88 yang berfabrikasi 12 nanometer dan dipadukan dengan RAM 6GB, internal 128GB. Di tahun 2023 ini chipset Helio G88 ini masih bisa diandalkan buat kebutuhan multitasking ataupun untuk bermain game yang tidak terlalu berat. Nilai benchmark di aplikasi Antutu versi 9 masih bisa mencapai 250 ribuan. Untuk bermain game yang tidak terlalu berat seperti PUBG masih bisa lancar. Pengaturan grafiknya bisa sampai balance ultra. Tapi biar lebih nyaman bermain, saya coba pakai settingan grafik smooth ultra, dan selama 30 menit bermain kadang ada frame drop dan baterai berkurang 10%. Untuk sensor gironya juga sudah hardware, jadi intinya kalau buat main PUBG masih playable lah. Lalu kita ke bagian kameranya. Infinix Note 11 NFC ini dibekali triple kamera belakang, diantaranya kamera utama beresolusi 50 megapiksel berapertur f/1.6, 2 megapiksel berapertur f/2.4 lensa depth sensor, dan satu lagi lensa Ki VGA.
dan perekaman video bisa sampai 2K 30 fps. Sayangnya tidak ada lensa ultrawide ya. Lalu kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dan bisa merekam di resolusi 1080 30 fps. Untuk hasil fotonya, kamera belakangnya sudah bisa dibilang sudah cukup bagus. Detailnya juga sudah cukup oke. Apalagi kalau 50 megapikselnya diaktifkan, akan lebih banyak detail yang bisa ditangkap. Untuk foto malam hari juga sudah oke. Kalau di mode otomatis detailnya jadi berkurang. Tapi kalau pakai mode malam, selain bisa jadi lebih terang, detail yang ditangkap juga sudah sangat baik untuk kelas harganya. Oke guys, ini adalah contoh video dari kamera belakang dari Infinix Note 11 NFC. Ini fitur ultra steady nya ini belum aktif ini, jadi kalau dibuat jalan jadi kayak gini. Nah, sedikit goyang-goyang ya. Oke guys, ini adalah contoh video dari kamera belakang dengan fitur ultra steady. Jadi ini ultra steady nya ini diaktifkan ya. Ini kalau dibuat jalan. Oke guys, ini adalah contoh video dari kamera depannya. Jadi kalau kamera depannya ini belum ada ultra steady nya ya. Ini kalau menghadap backlight kayak gini, itu di sana ada mataharinya itu. Lalu kita ke kualitas speakernya. HP Infinix Note 11 NFC ini memakai sistem dual speaker. Untuk hasil suaranya sudah cukup lantang, tapi kalau volumenya dinaikkan full, suaranya jadi sedikit pecah. Tapi adanya dual speakernya sudah termasuk poin bagus daripada hanya memakai single speaker. Dan berikut contoh suaranya. Lanjut ke bagian fitur. Infinix Note 11 NFC ini sudah jelas ada NFC nya ya, tapi fitur ini cuma ada di varian 6/128. Kalau di varian 464 tidak ada NFC nya. Lalu untuk sensor fingerprintnya, di HP Infinix Note 11 NFC ini sensornya diletakkan jadi satu dengan tombol powernya. Untuk kecepatan bacanya bisa dibilang cepat. Lanjut ngomongin soal baterai. HP ini mempunyai daya baterai sebesar 5000 mAh. Untuk pemakaian seharian sudah cukup lah buat sekedar browsing, buka sosmed, ataupun nonton video. Dan untuk pengisian dayanya, Infinix Note 11 NFC ini sudah mendukung pengisian daya cepat 33 watt. Jadi mengisi daya dari 10% ke 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Jadi kesimpulannya, HP ini menurut saya sudah cukup bagus ya di kelas harganya. Dengan harga 1-2 jutaan sudah dapat HP dengan layar AMOLED, kamera yang sudah lumayan oke, dan sudah ada NFC, dan juga sudah dibekali kecepatan charging 33 watt. Oke guys, segitu dulu review saya tentang Infinix Note 11 NFC ini.
Jika ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.